Puji Tuhan, saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur Minggu 24 Oktober 2021. Mari kita bersama berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita pengertian, pemahaman, pencerahan, supaya kita boleh diberkati ketika kita mendengarkan berita firman-Nya. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, meminta kekudusan-Mu menyucikan kami, meminta darah-Mu membebaskan kami dari segala yang jahat. Penuhi kami dengan sukacita, penuhi kami dengan anugerah-Mu, penuhi kami dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran, sehingga kami boleh benar-benar mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh menjadi satu pesan yang akan menuntun kami ke dalam sebuah kehidupan yang memiliki kekuatan, kehidupan yang menjadi penopang di dalam diri kami, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak tergeletak, tapi kami tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya mulai saat ini Engkau akan memimpin dan menuntun kami untuk lebih mengenal-Mu, lebih mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu tidak menyerah di masa sulit. Adakah saudara hari-hari ini merasa adalah hari-hari yang sangat sulit, hari-hari yang membuat berkeringat, hari-hari yang membuat lelah, letih, lesu, berbeban berat? Saya percaya ada banyak orang sedang menghadapi masa-masa sulit ini dengan kelelahan dan beban yang begitu kuat, dan banyak dari antara mereka yang akan menyerah. Tapi hari ini Tuhan ingin kita tidak menyerah meskipun kita berada di masa yang sulit. Saudara-saudara, suatu hari seekor kera membajak sebuah pohon yang sangat tinggi. Tapi tiba-tiba bertiuplah angin yang sangat keras. Tubuhnya seakan-akan mulai diambingkan ke kanan ke kiri, dan dia berpegangan erat-erat. Sampai akhirnya angin itu mulai reda, tapi kera ini mulai kelelahan. Dan yang terjadi adalah dia tidak memanjat lagi, dia diam. Angin yang kemudian adalah angin yang begitu sejuk, begitu menina bubukannya, dan yang terjadi kera ini tertidur. Dan saudara tentu tahu apa yang terjadi kemudian. Ya, kera itu jatuh. Saudara-saudara, kadang hidup yang keras dan kesulitan yang timbul di dalam kehidupan justru memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kesulitan itu membuat kita melakukan sesuatu, kesulitan itu membuat kita melatih diri untuk bisa menguasai keadaan, menguasai situasi, menguasai masalah-masalah yang terjadi. Tapi justru kondisi yang baik seringkali membuat kita tidak sadar akan pelemahan atas kemampuan diri kita sendiri. Mengapa? Karena saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu ada banyak orang jatuh di dalam ketidakberdayaan. Sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang seperti ini merasa sebagai orang biasa yang tidak sanggup mampu mengatasi kesulitan hidup karena dia tidak terlatih. Itu sebabnya jika ada masalah problem hidup, ada tekanan-tekanan dari luar maupun dari dalam diri kita, itu adalah sesuatu yang sebenarnya berguna. Karena itu membuat kita belajar berlatih untuk mengatasi persoalan dalam hidup ini. Ada anak manja yang tidak bisa melakukan apa-apa. Semua kebutuhan dan semua keinginannya selalu dituruti orang tuanya. Tapi suatu kali kedua orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal. Yang terjadi adalah anak ini terpaksa berusaha untuk mencukupi diri sendiri dan berusaha melakukan segala sesuatunya sendiri, tanpa bantuan orang lain, terutama tanpa bantuan kedua orang tuanya. Dan saudara-saudara, ternyata hal itu mengubah hidupnya.
anak manja ini berubah menjadi anak yang mandiri. Hidup itu tidak mungkin mulus terus. Seperti jalan tol, tidak selalu lancar. Suatu kali saya bersama istri dan keluarganya pergi dan kami naik ke jalan tol. Dari jalan tol Simo menuju ke Waru, masih di area Surabaya. Apa yang terjadi? Jalan tol itu sampai di tengah-tengah terjadi kemacetan luar biasa dan cukup lama. Sampai truk-truk itu berhenti, semua mobil berhenti, bahkan mereka pada keluar saudara dari mobilnya. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, saat itu adalah kondisi yang cukup tegang. Tapi kami belum tahu apa masalahnya. Ketika kami buka Suara Surabaya, barulah kami memahami apa yang sedang terjadi di sana. Seorang ibu berteriak-teriak di Suara Surabaya itu meminta agar polisi segera datang karena mau atap mobilnya diinjak-injak oleh anak-anak muda. Mobilnya dipukulin, kacanya dipecahin. Wah, dia ketakutan sekali. Dia hanya seorang ibu yang sendirian di sana, saudara. Rupanya, saudara, ada aksi balas-membalas antara Persebaya dengan Arema Malang. Jadi pada waktu itu ketika mobil-mobil dengan plat nomor N lewat, mereka dicegat dan tentu saja bodi mobil ini mereka bisa dirusak. Dan begitu pula di Malang juga terjadi hal yang sama sebenarnya. Jadi ini aksi balas-membalas. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi semakin baik dan semakin baik. Tapi itu sudah beberapa waktu yang lalu. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di jalan tol pun juga bisa terjadi kemacetan, tidak terus lancar, tidak terus nyaman, saudara. Apalagi di dalam kehidupan, kita harus sadar bahwa pasti saja di dalam kehidupan ini juga tidak selalu lancar. Di dalam kehidupan juga ada kendala, ada masalah, ada persoalan, dan ada beberapa orang yang hidupnya stagnan, tidak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, terus begitu, tidak bisa berubah seakan-akan. Ada juga yang berkata bahwa hidup mereka itu seperti jatuh dari tangga, tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga juga. Saudara-saudara, inilah kehidupan. Hidup itu real. Masalah itu real, berjuang itu real, nyata. Gagal dan berhasil pun itu juga nyata, saudara, real. Itu sebabnya, jika Anda menghadapi sebuah persoalan, terimalah. Tapi berjuanglah dengan pertolongan Tuhan, sebab di dalam Dia masih ada hari esok. Milikilah semboyan hidup, jatuh, berdiri, bangkit. Kalah, berjuang, menang. Taruh itu di dalam roh saudara, taruh di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Saudara-saudara tidak menjadi orang-orang yang begitu lemah, lunglai, tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan. Saudara, seorang pelari berhasil menjuarai perlombaan di tingkat daerah sampai provinsi. Sejak kecil ia memang dilatih oleh sang ayah untuk menjadi seorang pelari yang baik. Suatu kali pelari ini akan mengikuti perlombaan di tingkat nasional, lebih tinggi lagi. Pada waktu dia sedang berlatih di komplek perumahannya, tiba-tiba ada sepeda motor sudah menabrak kakinya dan kakinya cedera. Dia sadar dia tidak bisa mengikuti perlombaan tingkat nasional tahun ini. Tapi dia masih tetap belajar berjalan untuk memulihkan kakinya. Sampai suatu saat dia sedang berjalan-jalan dan beristirahat di bawah pohon. Dia sangat terkejut karena dia melihat ada seekor semut yang sedang memanjat pohon dengan membawa makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Semut ini kecil sekali, saudara. Tapi saudara,
Mungkin karena terlalu berat, semut ini jatuh. Namun yang membuat dia tercengang adalah semut ini membawa kembali makanannya, naik lagi, jatuh lagi, bawa lagi, jatuh lagi. Sampai akhirnya dia naik lagi dan bisa membawa makanan itu ke dalam sarangnya. Wah, pelari ini seperti mendapat pencerahan, dia mendapat inspirasi yang sangat luar biasa. Akhirnya dia bersemangat untuk terus berlatih. Dalam waktu 2 tahun, kakinya jauh lebih baik dan dia berhasil memenangkan perlombaan di tingkat nasional. Saudara-saudara, tentu dia sangat bersuka cita. Dan bukan itu saja, kesuksesannya menghasilkan sebuah sekolah lari seorang atlet. Dia membuka usaha itu. Saudara-saudara, jangan menyerah jika Anda sedang tertekan atau ditekan. Tetap usahakan perubahan, karena Anda tidak sendiri, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Jika seseorang itu mau bertekun, berjuang dan berusaha, maka Tuhan adalah adil. Dia akan memberikan peluang untuk sebuah keberhasilan. Mari kita lihat di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kita melihat bagaimana hidup Ayub sangat terpuruk, dan mungkin orang bisa berkata dia bangkrut total. Bukan cuma kekayaannya, tapi segala sesuatunya. Jelas Ayub benar-benar hancur. Tapi walaupun jatuh, dia tetap berdiri dan bangkit lagi. Alkitab berkata bahwa Ayub bisa memperoleh buah kesuksesannya. Kenapa? Karena ia bertekun sampai akhir. Meskipun kita tahu prosesnya itu sangat menyakitkan, dan tentu saja itu seperti tanpa harapan. Hatinya hancur, tapi dia terus berjalan melewati hari-hari yang kelam, dan akhirnya Tuhan mengangkat dia kembali, kekayaannya dan semuanya diberkati Tuhan 2 kali lipat. Saudara-saudara, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Firman Tuhan berkata, berbahagialah yang lapar dan dahaga, karena ia akan dipuaskan. Kata lapar dan dahaga di situ menunjukkan sebuah kondisi krisis, bukan kondisi sedang berkelimpahan, sedang berkecukupan, sedang dalam kondisi keadaan baik. Tidak, orang yang lapar dan dahaga itu berarti dia sedang mengalami krisis di dalam dirinya. Tapi saudara-saudara, hal itu akan membuat orang yang terus tekun akan mendapatkan hasilnya. Jadi kalau kita tekun, kita mau melewati semua masalah persoalan hidup kita dengan penuh kesabaran, saya percaya dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik di waktu yang akan datang. Sekali lagi, di dalam dunia ini kita tidak bisa menjadi orang-orang yang hidup tanpa mau ada persoalan. Tidak ada seorang pun yang bisa terus menjalani hidup ini beruntung. Kadang ada kondisi di mana maju kena, mundur kena. Dan itu sama dengan buah simalakama atau buah mahkota dewa yang warnanya merah, kadar racunnya sangat tinggi sehingga mengolahnya harus hati-hati. Walaupun buah ini benar-benar memiliki khasiat yang luar biasa, bisa menyembuhkan jantung, liver, kanker, diabetes, tetapi harus hati-hati. Tapi saudara-saudara, buah ini dijadikan sebuah pepatah, bagaikan buah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak yang mati. Jadi sama-sama tidak menguntungkan. Inilah kondisi hidup yang sering dijalani oleh seorang manusia. Ada kondisi-kondisi yang meresahkan hati, menyusahkan pilihan, meremukkan dan merusak hati pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, itu harus tetap dipilih. Ini seperti seorang suami yang harus memilih antara suami dan bayinya, atau bayi dan istrinya. Kalau dia pilih istrinya, bayinya mati. Kalau dia pilih bayinya, istrinya yang mati. Di dalam sebuah persalinan yang bermasalah. Itu sebabnya kadang manusia tidak tahu harus mengambil keputusan atau memilih yang mana. Dan ini yang membuat orang jadi sangat tertekan.
Ada banyak orang sedang terjebak dengan keadaan-keadaan seperti itu. Katakanlah itu keadaan-keadaan tertentu. Jadi saudara, di dunia ini ada banyak orang stres. Ada orang yang begitu tidak suka dengan bosnya, dengan kata-katanya, sikapnya, tingkahnya, perilakunya. Lihat saja katanya nak. Dia juga tidak suka dengan lingkungan pekerjaannya. Dia ingin meninggalkan semua itu. Tetapi taruhannya kalau dia keluar bekerja, maka makan istri dan anaknya akan menjadi berkurang. Lalu saudara, sekolah anak-anaknya akan terbengkelai. Apalagi cicilan tagihan yang begitu banyak, itu akan membengkak dan mungkin dia akan masuk ke ranah hukum. Ini benar-benar menimbulkan masalah. Gak ada orang mau berurusan dengan semuanya itu. Ada juga yang ingin segera menikah dan melepaskan diri dari ikatan otoriter atau otoritas keluarganya. Dia ingin bebas, ingin lepas. Tapi begitu menikah, dia benar-benar lebih buruk keadaannya karena suaminya adalah seorang yang sarkasme, sadisme, kejam, tidak berbelas kasihan, tidak punya perasaan. Dia melihat berbeda dulu dengan waktu masih pacaran. Sudah menikah, wow, semua kejelekan keburukannya terbuka, terbongkar. Saudara-saudara, keadaan-keadaan seperti ini adalah keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan, keadaan yang tidak baik, dan orang banyak terjebak di sana. Jadi saudara, hidup ini kadang seperti berjudi. Berpikir pasti menang yang tidak pasti. Sekali lagi saya ulangi, berpikir pasti menang yang tidak pasti. Kalau berpikir menang, pasti menang, berhenti, oke. Tapi berjudi itu seperti berpikir pasti menang, tapi tidak pasti, saudara. Ada orang-orang yang mengharapkan sukses dan benar-benar sukses pada akhirnya, tapi ada orang-orang yang mengharapkan sukses, tapi benar-benar gagal jadinya. Alkitab mencatat, ada suatu masalah pelik yang dihadapi oleh kaum Yahudi, karena seorang yang bernama Haman yang mau membantai seluruh orang-orang Yahudi karena dia marah dan merasa harga dirinya diinjak oleh seorang yang bernama Mordekai, seorang Yahudi. Siapakah Mordekai? Dia adalah sepupu daripada Esther, atau dia adalah sepupu dari Hadassah, dalam bahasa Ibrani anak Abihail. Esther itu adalah nama dari Persia, saudara. Jadi Hadassah diganti dengan Esther. Saudara-saudara, si Haman ini mau membantai seluruh orang Yahudi melalui kekuasaan seorang raja bernama Ahasiweros, dengan jalan memberikan 10.000 talenta perak untuk masuk ke dalam perbendaharaan raja. Kenapa? Karena dia ingin membalas dendam atas sakit hatinya kepada Mordekai. Ini adalah masalah politik, tapi ini juga masalah suap. Namun masalah itu akhirnya digagalkan oleh seorang perempuan Yahudi dalam istana raja yang berani mengambil resiko hidup dan mati. Ini seperti taruhan atau judi. Tapi apa bedanya? Mari kita lihat kisahnya di kitab Esther 3 ayat 5 sampai ke 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangatlah panaslah hati Haman. Tapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang yang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu bangsa Yahudi. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dan ini terjadi bertahun-tahun kemudian, saudara, dilakukan oleh seorang yang sangat kejam. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di Jerman ada seorang yang telah membantai begitu banyak orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, semangat ini, roh ini sudah ada di sana. Saudara, Mordekai di lingkungan Persia, sepupu dari Hadassah, hanya sujud kepada Tuhan. Jadi dia menolak sujud kepada Haman, seorang pejabat tinggi yang baru naik pangkat. Sebenarnya Mordekai ini berjasa kepada raja karena dia berhasil menggagalkan 2 orang
sida-sida raja yang berada di dalam bagian penjaga pintu. Mereka berdua ini ingin membunuh raja, dan Mordekai memberitahukan kepada Esther. Lalu Esther memberitahukan kepada raja. Lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan dan benar mereka mau membunuh raja. Jadi saudara, raja lolos dari kematian. Tetapi sayangnya Mordekai tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tapi saudara, baru kemudian sesuai waktu Tuhan, Mordekai mendapatkan hadiah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Dan itu sangat sangat mencengangkan begitu. Saudara-saudara, Mordekai mendapatkan jabatan dan kebesaran dari Raja Ahasiweros. Dia mendapatkan jubah, dia dinaikkan kuda, dan orang, bahkan Haman sendiri yang mau membunuh Mordekai, yang mau menyulahkan di atas tiang, yang telah berbuat sesuatu, memberikan atau menyuap Raja Ahasiweros sehingga dia mendapatkan mendapatkan kekuasaan wewenang untuk melakukan apa saja di negara itu. Lalu dia ingin melakukan pembunuhan kepada orang-orang Yahudi dengan surat undang-undang dari raja. Tetapi saudara, Haman ini akhirnya harus meninggikan Mordekai. Ini sesuatu yang luar biasa. Pelajaran baik buat kita yang sedang bertekun. Jangan iri dengan keberhasilan orang lain meskipun mereka mungkin tidak berjasa seperti kita. Teruslah berbuat baik dan benar, karena itu akan dituai pada waktunya. Mordekai lah saudara yang menjadi mata-mata Esther akan rencana pembantaian umat Yahudi dari kecil sampai yang tertua, sama seperti ketika dia menjadi mata-mata Esther memberitahu ada dua orang yang mau membunuh raja. Maka saudara, dia meminta Esther menyampaikan kepada raja tentang hal tersebut, tentang pembantaian umat Yahudi agar digagalkan. Tapi itu sangat beresiko, karena ada aturan siapa saja yang tidak dipanggil raja menampilkan diri di hadapan raja, hukumannya adalah mati. Jadi saudara, sekarang ini taruhannya adalah nyawa. Ini judi nyawa saudara ya. Kalau tidak mati ya hidup, kalau nggak hidup ya mati. Mari kita lihat kitab Esther pasal 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow. Esther pasal 5 ayat 1-2. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara-saudara, kita lihat ini adalah tindakan Esther di masa sulit dan masa kritis. Tidak banyak orang berani mengambil resiko seperti Esther. Resikonya adalah kalau nggak hidup ya mati. Dalam kehidupan kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang mungkin seperti itu, dan itu sangat mengerikan. Tapi kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Esther. Saya sangat percaya 100% bahwa Esther yang adalah seorang Ibrani oleh Mordekai didorong untuk mengikuti dia dibawa untuk pemilihan seorang ratu waktu itu. Saya percaya ini semua adalah rencana Tuhan sampai akhirnya dia jadi ratu, sehingga saudara pada waktu dia melakukan suatu tindakan yang sangat beresiko, dia harus masuk ke dalam istana raja untuk menunjukkan dirinya. Resikonya kalau raja tidak berkenan mati, tapi karena dia ratu, mungkin dia punya nilai sendiri di hadapan Raja Ahasiweros. Tapi itu mujizat, dan semua sudah diatur sejak semula. Dan akhirnya dia lolos.
raja mengulurkan tongkat emasnya, dia tidak mati. Saudara-saudara, seringkali di dalam kehidupan kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya, semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Itu sebabnya jangan takut ketika saudara sedang menghadapi masalah dan persoalan-persoalan yang sulit dan sangat buruk sekalipun. Mengapa? Karena kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, akan ada sesuatu yang baik nantinya terjadi. Kesulitan-kesulitan itu akan ada pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Ada satu yang harus kita pelajari dari Esther, saudara. Sekali lagi, saudara, Esther ini kalau kita lihat di tengah masa sulit dan krisis, ia tidak terpuruk oleh keadaan. Ia tidak menyesal dilahirkan dalam kondisi demikian. Tapi seperti Mordekai, ia berjuang untuk melakukan perubahan yang boleh dikatakan mustahil. Mengubah rencana untuk tidak membantai umat Yahudi itu sangat sulit, karena raja sudah memberikan wewenang itu kepada Haman. Dan saudara-saudara, di sini kita bisa belajar sesuatu tentang apa saja yang hilang di dalam diri Esther. Menurut saudara apa? Esther yang tadinya berkata kepada Mordekai, kalau aku lakukan itu aku mati. Tapi Mordekai berkata, kalau kamu tidak lakukan itu maka pertolongan akan datang dari tempat lain. Dan berhati-hati, jangan-jangan engkau berserta keluargamu yang akan mati nanti. Dan itu sebabnya saudara, Esther mengambil keputusan yang sangat berani. Tetapi ketika dia melakukan hal itu, ada sesuatu yang hilang sebenarnya di dalam diri Esther. Apa yang hilang? Yang pertama, cinta diri sendiri. Dia melihat ada banyak bangsanya yang akan dibunuh dan dihabisi di pantai. Esther tidak cinta diri sekarang. Dia berpikir lebih baik kalau memang aku mati ya mati, sudah, gak apa-apa. Dia rela, saudara, berkorban. Rasa cinta dirinya hilang. Yang kedua, rasa takutnya hilang, saudara. Dan saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Lalu apa yang keluar di dalam dirinya? Tentu saja kasih kepada bangsanya itu muncul. Lalu yang kedua, iman. Iman itu membuat Esther menjadi seorang yang sangat berani, dan dia menanggung resiko hidup atau mati ketika dia tampil di depan raja. Maka saudara, kita bisa mengenal juga tentang sebuah tindakan yang dilakukan Esther dengan berani ini juga tidak dilakukan tanpa dasar apa-apa. Esther mengenal Allah, Esther mengenal Tuhan. Maka dia meminta supaya Mordekai menyerukan kepada seluruh umat Yahudi, umat Israel, agar mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum 3 hari 3 malam, yang kita kenal dengan puasa Esther. Dan saudara-saudara, Esther bukan saja pejuang bangsanya, tapi dia adalah seorang pejuang iman yang berani mengambil resiko dengan mengandalkan Tuhan. Kita melihat pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan bangsanya, dia berhasil menyelamatkan Mordekai sepupunya, dan bahkan dia menjatuhkan dan membuat Haman dan gengnya dihukum melalui tangan Raja Ahasiweros yang tadinya akan menghancurkan umat Yahudi, dan Mordekai di dalam tangan Haman yang merencanakan segala yang jahat itu. Saudara-saudara, membaca kitab Esther ini membuat kita tercengang, berdecak kagum. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, membuat kita sujud kepadanya. Kenapa? Karena saudara-saudara, di dalam kitab Esther ini Tuhan membalik rancangan orang jahat menimpa dirinya sendiri. Ini sangat luar biasa. Bukankah Haman merancangkan untuk membantai umat Yahudi? Dia juga merancangkan untuk menyulakan Mordekai di tiang, atau di tiang di atas tiang. Tapi yang terjadi adalah umat Yahudi diselamatkan, Mordekai tidak disulakan, malah diberikan kebesaran oleh sang raja karena jasanya menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan 2 orang sida-sida raja itu. Dan akhirnya Haman sendiri yang disulahkan di tiang yang dibuatnya sendiri. Saya benar-benar tercengang dan kagum. Wah, ini luar biasa.
Itu sebabnya kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa ada perlindungan dan penjagaan asal kita berjalan bersama Tuhan, dan kita berani untuk mengambil resiko, bertindak dengan iman, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mungkin saja saudara, hari-hari ini, saat-saat ini, Anda sedang merasa dalam kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dan mungkin saudara merasa sedang terpuruk di dalam sebuah situasi dan waktu, atau terpuruk dalam situasi yang sewaktu-waktu sudah ada di ujung tanduk untuk menenggelamkan saudara karena masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, seperti apa yang dialami oleh umat Yahudi dan Mordekai di masa sulit mereka mau dibantai. Jadi apa yang akan Anda lakukan sekarang kalau saudara berada di dalam kondisi itu? Menyerahkah? Pasrah bongokan? Pasrah bongokan terus biar nggak tahu apa yang terjadi? Atau mengakhiri hidup seperti beberapa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang punya masalah, dan itu sangat mengerikan? Atau saudara tetap berdiri dan bangkit? Jika merasa sudah kalah berperang, akankah Anda terus berjuang sampai menang? Bukankah di dalam Tuhan ada pertolongan? Atau saudara sudah tidak percaya lagi akan hal itu? Kalau Anda sudah tidak percaya lagi, maka itu berarti saudara benar-benar sudah menyerah. Tapi bila masih ada iman di hati Anda, maka Anda akan tetap bisa bangun berdiri untuk berjuang dan menang. Tuhan Yesus melewati penderitaan supaya Dia merasakan sakit dan dapat berjuang bersama Anda. Untuk apa? Untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi Yesus sendiri itu melakukan semua itu selain untuk menebus dosa kita, sebenarnya juga dengan pengorbanannya Dia mau menunjukkan kepada kita, kalau engkau melakukan hal yang sama seperti aku, engkau juga bisa menang, keluar sebagai pemenang seperti aku. Ini yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan ajarkan, bahkan lebih dari pemenang. Saudara-saudara, kemenangan kita justru adalah ketika kita melakukan penyangkalan diri dan kita mengikuti Kristus, memikul salib kita. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kemenangannya di dalam kebangkitan. Tapi apakah saudara saat ini sudah menunjukkan kemenangan saudara kepada Tuhan dengan hati, atau menunjukkan kepada Tuhan kemenangan di dalam kebangkitan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, hati yang percaya? Saudara yang bisa menjawab hal itu, dan tentu saja bukan orang lain. Jadi saudara-saudara, jangan menyerah, karena Tuhan yang ada di dalam kita itu besar. Jika atau jadi sekalipun kita ini kecil, tapi yang bersama kita, yang melindungi, menjaga dan mendorong kita berjalan di masa sulit adalah sangat besar. Ini yang harus kita ingat di dalam seumur hidup kita. Mari berdiri di dalam iman. Yakinlah kasihnya, yakinlah kemurahannya. Itu ada di dalam kita untuk memberikan kekuatan yang sanggup mengalahkan gunung-gunung besar yang menghalangi jalan untuk bersamanya. Jangan menyerah di masa sulit, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubahkan situasi dan kondisi lebih dari yang Anda pikirkan. Sekali lagi, ingatlah, Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Tapi mari pahamilah yang Tuhan mau dari kita ketika kita harus menghadapi masa-masa sulit ini. Kita lihat di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, Esther adalah satu contoh akan keberhasilan seorang manusia di masa sulit. Karena dia berani mengambil resiko dengan iman. Apa yang dilakukannya jelas dan menuju kepada sesuatu yang menjadi pergumulan di zamannya. Saya yakin
tidak mudah melakukan seperti yang dilakukan Esther. Membacanya, memikirkannya, kayaknya oke-oke saja kita bisa melakukan. Tapi jika kita berada di situasi seperti itu, wow, itu tidak mudah. Sama seperti Daniel yang harus memilih, dia tidak mau menyembah kepada patung kaisar, patung raja Nebukadnezar, dan dia tetap bersikukuh berdoa kepada Allah menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Akhirnya dia dimasukkan ke kuasanya. Itu bukan hal mudah, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego, lebih ngeri lagi, dia akan dibakar di dalam api kalau dia tidak mau melakukan hal yang sama. Tapi mereka tidak mau melakukan. Mereka percaya Tuhan bisa melepaskan mereka, dan jika Tuhan tidak melepaskan mereka, katanya, mereka tetap tidak akan mau menyembah patung raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat mengambil resiko dengan iman mereka, menunjukkan sebuah hasil bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa Tuhan berkuasa atas mereka, bahwa Tuhan melindungi dan menyelamatkan mereka. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apakah saudara juga akan bersiap mengambil risiko di masa sulit, menggumulkan masalah seperti Esther di dalam doa dan puasa seperti itu, dan berjuang seperti Mordekai agar hal-hal baik dari Tuhan terjadi di dalam hidup Anda? Saudara-saudara, doa dan iman adalah sebuah kuasa merubuhkan tembok-tembok musuh, dan ketekunan adalah lompatan agar kita menjadi pribadi yang tahan uji dan berkemenangan. Maukah saudara menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih dahsyat, pribadi yang lebih hebat di dalam Tuhan tentunya, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan usaha sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan iman kepada firman-Nya. Jika saudara-saudara benar-benar memiliki keyakinan itu, maka saudara tidak akan menyerah di masa sulit, karena kita tahu, kita percaya Tuhan yang menyertai kita lebih besar, sangat besar, luar biasa besarnya daripada semua yang kita hadapi di dunia ini. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati saudara, dan dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati.